فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Baik, pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, dan saat ini kita masuk pada hadis nomor ke-51. Dan kebetulan hadis nomor ke-52 itu tidak jauh beda maksudnya daripada hadis 51, maka pada sore ini kita langsung borong dua hadis ini ya. Dan insyaallah di pekan berikutnya kita masuk hadis terakhir dari bab sabar, yaitu adalah hadis nomor ke-53. Hadis yang ke-51 diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini sudah sering kita sebutkan tentang biografi beliau. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Secara urutan mungkin beliau kisaran di urutan nomor ke-8. Ya, di bawah 1000 hadis, kisaran 800 hadis ditemukan oleh para ulama pakar hadis di dalam kitab-kitab beliau. Baik kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Musnad Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan seterusnya, maka ditemukan itu banyak riwayat-riwayat dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, kurang lebih sekitar 800 hadis. Ya, sedangkan nomor pertama jelas Sayyidina Abu Hurairah, ya, sekitar 5374 hadis, ya. Kemudian urutan yang kedua itu ada Sayyidina Ibnu Umar, masih di angka 2000-an. Jadi dari peringkat pertama dengan peringkat kedua itu bedanya adalah setengahnya. Ya. Dan ini hanya yang dituliskan dan ditemukan oleh para ulama pakar hadis. Ya, yang tidak tertulis itu masih banyak. Ya. Nah, ini Ibnu Mas'ud sudah sering kita sampaikan. Kemudian hadis nomor ke-52 adalah yang diriwayatkan dari Abu Yahya, Sayyidina Usaid bin Hudayr radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dengar nama sahabat ini, Pak? Usaid bin Hudayr. Jarang ya. Tapi sesungguhnya sahabat ini adalah sahabat yang paling utama di antara kaum Ansor, termasuk yang paling utama. Karena dia adalah sahabat yang awal-awal masuk ke dalam agama Islam di antara orang-orang Yathrib. Dulu kan Madinah masih namanya Yathrib. Ketika Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu sebagai delegasi dari Nabi SAW untuk berdakwah di kota Yathrib, berdasarkan keinginan beberapa sahabat Nabi agar diutus salah seorang di antara pengikut Nabi SAW sebagai pengajar dan pendakwah di kota Yathrib, maka Nabi utus Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sampai di sana Mus'ab bin Umair berdakwah. Orang yang pertama kali ya mengikuti dakwahnya Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Ubadah. Dia sahabat Nabi di antara pemimpin kepala suku. Kemudian ada lagi namanya itu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu memerintahkan Usaid bin Hudayr untuk mendengar langsung dakwahnya Mus'ab bin Umair. Ingin ngecek seberapa sesat dakwahnya Mus'ab bin Umair, sehingga bisa menjadikan Sa'ad bin Ubadah kok ikut-ikutan. Ternyata ketika Usaid bin Hudayr datang kepada
Mus'ab bin Umair justru dia terpengaruh, ya, tersesat di jalan yang benar ini. Ya, akhirnya Usaid bin Hudhair pun masuk ke dalam agama Islam. Jadi boleh dikatakan ya di antara 5 orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam dari kalangan Ansar itulah Usaid bin Hudhair. Dan dia sahabat Nabi yang sangat indah bacaan Al-Qur'anul Karim. Sangat indah bacaannya. Pernah diriwayatkan Usaid bin Hudhair itu cerita kepada Nabi SAW tentang fenomena yang tidak biasa yang ia alami. Ketika di suatu malam dia bersama anaknya yang bernama Yahya bin Usaid, ya, berada di kandang kuda. Dia punya kuda, kudanya ditambatkan di sebuah tiang kayu. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ketika dia baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seketika kudanya itu ya seperti kerasukan. Ya, tidak tenang, berkeliling-keliling dia. Ya, padahal kudanya sedang ditambatkan di tiang kayu. Kemudian dia hentikan bacaannya, kuda tersebut kembali tenang. Ya. Kemudian dia lanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Lagi-lagi tidak tenang lagi kudanya. Karena dia khawatir dengan anaknya tadi yang bernama Yahya yang letaknya berada dekat dengan kuda, maka dia hentikan sampai ayat yang keempat. Kemudian ia melihat di langit. Ternyata di langit ya ada awan yang sangat besar dan bercahaya menaungi dia. Kemudian ia hentikan bacaan tersebut dan ia esok paginya datang kepada Nabi SAW menceritakan tentang hal itu. Maka Nabi perintahkan, ya Aba Yahya, wahai Abu Yahya, coba kau baca lagi bacaan Quran yang kamu baca semalam. Karena Nabi belum dengar seperti apa sih bacaannya Usaid bin Hudhair. Ketika dibacakan, Nabi SAW itu terkesan dengan bacaan yang sangat indah dan Nabi bersabda, tilkal malaikah kanat tastami'u lak. Yang tadi malam kau lihat itu berupa awan yang terang benderang seperti lentera, itu adalah malaikat. Kanat tastami'u lak. Malaikat tersebut ingin mendengar bacaan Quran dari kamu. Ya, lau qara'ta, seandainya kamu baca terus, ya, la asbahat, maka di pagi hari yarahan nas ma tastatiru minhum. Maka awan tersebut akan terus ada itu sampai besok pagi sampai siang. Kalau kamu terus baca, sehingga masyarakat akan bisa melihat awan tersebut. Awan di siang bolong tapi terang, indah bentuknya. Kata Nabi, itu adalah penjelmaan dari malaikat yang mendengar bacaannya Usaid bin Hudhair. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat pun terkesan dengan bacaan Al-Quran. Yang sangat aneh kalau ada orang mengaku beragama Islam tapi enggak senang baca Al-Quran. Yang paling buruk enggak senang dengar Al-Quran. Malaikat saja senang, ya, masa manusia tidak senang. Ini adalah sosok Usaid bin Hudhair. Sekilas tentang beliau. Ya, Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis nomor ke-51 ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharah." Ya, "Innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha." Kelak nanti akan datang atharah. Atharah di sini arti aslinya adalah orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, egois. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah para pemimpin-pemimpin yang suka egois. Ya, yang kebijakan-kebijakannya seringkali menyengsarakan rakyat. Ya, dan suka menggemukkan rekening pribadinya dengan cara ya mencuri uang orang rakyat. Ini namanya atharah. Pemimpin-pemimpin yang seperti ini ada nggak di zaman saat ini? Banyak. Semangat kali, Pak. Ya. Wa umurun tunkirunaha, dan akan terjadi nanti perkara-perkara yang kalian tidak akan senang melihatnya. Ya, sudah kelihatan. Ya, kemudian qalu ya Rasulullah famadza ta'muruna. Para sahabat mendengar seperti itu, mereka bertanya, "Ya Rasul, kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Ya, jika memang demikian,
engkau ramalkan dan kami tentu percaya dengan sabdamu, maka apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi SAW bersabda, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Ya, kalian tetap harus memenuhi dan menunaikan kewajiban kalian, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hak-hak apa yang harusnya dipenuhi oleh mereka terhadap kalian. Ya. Jadi sekilas hadis ini menerangkan kita harus sabar, tetap tunaikan kewajiban. Yang dimaksud kewajiban di sini apa? Kewajiban mentaati orang-orang yang dimaksud Nabi tadi. Ya, karena rakyat itu wajib taat pada pemimpin. Ya. Kemudian jika mereka tidak memenuhi hak-hak kita, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena toh mereka juga tidak akan menunaikan hak kita. Tapi terus jangan lupa, jangan ragu untuk meminta kepada Allah apa yang menjadi hak kita. Ini satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sedangkan dari hadis Usaid bin Hudhair tadi, dia cerita anna rajulan minal ansari qal ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Ya, datang seorang Ansor kepada Nabi SAW dan dia bertanya, wahai Nabi SAW, tidakkah engkau mengangkat aku sebagai pegawai, sebagai orang yang memiliki jabatan? Karena Nabi itu kan adalah pemimpin tertinggi saat itu kan. Beliau adalah raja, beliau adalah presiden, apalah istilahnya, pokoknya pemimpin tertinggi. Maka beliau membutuhkan apa? Pejabat-pejabat yang lain, menteri-menteri beliau. Ya, maka Nabi mengangkat beberapa sahabatnya sebagai pemimpin perwakilan. Ada yang perwakilan daerah, ya, dan seterusnya. Maka ada sahabat Nabi, orang Ansor, meminta kepada Nabi SAW, tidakkah engkau menunjukku sebagai pejabat, sebagaimana engkau menunjuk sahabatmu yang lain sebagai pejabat? Maka Nabi SAW bersabda, innakum satalqauna ba'di atharatan. Ya, Nabi tidak jawab permintaan dia. Ya, tapi Nabi berkata atau bersabda, sungguh kalian nanti akan bertemu dengan atharah. Tadi atharah apa? Pemimpin-pemimpin yang zalim, mementingkan diri mereka sendiri. Fasbiru, pesan Nabi, bersabarlah hatta talqauni 'alal haudi, sampai nanti kalian berjumpa denganku di telaga Kautsar milikku, kata Nabi SAW. Kedua hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim alias muttafaqun alaih. Apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Yang pertama, jelas bahwasannya ramalan Nabi SAW itu adalah benar, bukan sekedar dongeng, bukan berita hoax. Ketika Nabi sampaikan kelak nanti ada atharah, maka pasti akan terjadi dan terbukti. Semua sabda Nabi itu tidak ada yang dusta. Kenapa? Kaidahnya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, semuanya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apapun yang Nabi datangkan kepada kita semua, maka ambillah. Ya. Jadi kalau Nabi beritahukan seperti itu, maka kita harus menerimanya dan mempercayainya. Dulu Nabi juga pernah menceritakan tentang siapa di antara keluarga beliau yang paling awal menyusul beliau. Ketika Nabi di akhir hayatnya, sesaat sebelum beliau wafat, beliau panggil putri beliau siapa? Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka dibisikkan itu ke telinga Sayyidah Fatimah. Ya, setelah dibisikkan, langsung saat itu Sayyidah Fatimah menangis. Kemudian disuruh Nabi lagi mendekat, dibisikkan lagi. Langsung seketika ia tertawa. Ya, Sayyidah Aisyah yang menyaksikan hal itu penasaran. Tapi Sayyidah Aisyah itu sangat menghormati juga Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Aisyah itu bukan ibu daripada Sayyidah Fatimah. Ibu Sayyidah Fatimah siapa? Sayyidah Khadijah. Ya. Maka Sayyidah Aisyah tidak bertanya langsung. Sampai suatu ketika Sayyidah Aisyah begitu penasaran dan bertanya,
Maka Sayyidah Fatimah jelaskan bahwasanya ketika aku menangis, Rasul beritahukan sepertinya sesaat lagi ayahanda akan wafat, akan meninggalkan kalian semua. Maka saat itu aku menangis sejadi-jadinya. Tapi ketika Nabi SAW dekatkan lagi telingaku dan beliau bersabda, engkaulah orang yang pertama kali menyusulku nanti di antara keluargaku, maka Sayyidah Fatimah segera tertawa. Maka saat itu benar, para ulama terangkan sekitar setengah tahun dari wafatnya Nabi SAW, maka wafat juga Sayyidah Fatimah. Benar, ramalan tersebut benar, bukan ramalan dukun ya. Kenapa? Karena ucapan Nabi itu wahyu Allah yang maha tahu tentang takdir kejadian yang akan terjadi nanti. Maka ada beberapa yang Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Kaidahnya di surat Al-Jin surat ke-72 di ayat ke-26 sampai dengan 27, Allah lah yang maha mengetahui yang gaib, dan Allah tidak akan tampakkan yang gaib kepada siapapun, kepada satupun, kecuali siapa? Illa man irtadha min rasul, kecuali Rasul utusan Allah yang Allah ridhai. Maka ada beberapa perkara gaib yang diberitahukan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Ada lagi kita lihat fenomena yang terjadi di zaman saat ini berdasarkan ramalan Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang tanda kiamat, mata sa'ah, kapan kiamat wahai Muhammad? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Nabi terangkan, antalidal amatu rabbataha, ketika para ibu melahirkan tuan mereka sendiri. Ya, anaknya jadi tuan, ibunya seolah jadi budak. Ya, sekarang terjadi enggak? Ya, di saat orang tua justru diatur oleh anak, bukan sebaliknya. Harusnya anak diatur oleh orang tua. Ketika semakin banyak yang durhaka kepada orang tua, wabil khusus kepada ibu, ya, mentang-mentang sudah dewasa, sudah punya kekuatan finansial juga, maka ibunya mulai dihinakan, mulai dicampakkan. Ya, ada yang ibunya diletakkan di panti jompo, ya, ada yang ibunya disiksa dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dibebankan kepada pembantu. Ya, ada yang orang tuanya sibuk kerja, bapak ya kerja, ibunya wanita karir, terus anaknya siapa yang ngurus? Ya, neneknya. Dulu nenek itu seneng namanya momong cucu, ya, jumpa dengan cucu. Memang orang tua Pak itu nggak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjumpa dengan cucu dan kumpul dengan keluarga dan keturunannya. Itu nggak ada. Saya sudah perhatikan orang tua saya, ya, bertahun-tahun tidak pernah saya saksikan orang tua saya sebahagia ketika kumpul dengan keluarga di masa dia sudah tua. Ya, nah ini tapi yang jadi masalah, ya, urusan-urusan ganti pampers, urusan-urusan itu menyusui, urusan-urusan yang seharusnya ini pekerjaan yang dibebankan kepada orang tua, tapi dibebankan kepada kakek neneknya. Ya, sehingga banyak kakek nenek sekarang juga yang tidak mau lagi mau ngomong cucu, maunya udah jadi. Ya, nah ini contoh bahwasannya sekarang anak yang menjadi tuan dari orang tua, dan sekarang banyak terjadi. Wa antarul hufatal urata ri'a'an nas yatatawaluna fil bunyan. Ini juga ramalan dari Nabi SAW yang sudah terjadi. Ketika kamu menyaksikan al-hufatal urata, orang yang tidak beralas kaki, orang yang tidak berbusana, saking miskinnya mereka. Ini adalah bayangan dari Nabi tentang orang-orang Arab dahulu. Orang Arab itu nomaden, enggak punya rumah, pindah-pindah, ya, nggak punya pakaian, kadang pakai kain saja yang menutupnya, kena angin lepas itu Pak, ya, nggak pakai alas, di padang pasir,
Itu orang Arab dulu begitu. Tapi karena Nabi, ketika kau tahu itu adalah orang-orang Arab, nanti mereka ya ri'a'an nasi yatatawwaluna fil bunyan. Mereka dulu itu walaupun begitu ya, tidak berbusana, tidak beralas kaki, suka menggembala kambing, nanti kelak mereka akan berlomba-lomba untuk membangun bangunan-bangunan yang tinggi dan megah. Ya, terjadi enggak? Terjadi, Pak, di Dubai sana. Uni Emirat. Ya, siapa yang enggak tahu Dubai, Pak? Ya, itu pembangunan besar-besaran. Menara tertinggi, gedung tertinggi di mana? Di sana tuh, Burj Khalifa. Padahal kalau dilihat tahun 90-an atau ke belakang lagi sedikit tahun 80-an akhir-akhir, itu mereka tidak berperadaban. Dia padang pasir itu. Sekarang padang pasir berubah. Sekarang banyak reklamasi itu. Di pantai-pantai itu didirikan pulau. Kemudian ya gedung-gedung pencakar langit itu ada. Ya, dan sekarang Arab Saudi sedang ingin membangun bangunan yang lebih tinggi lagi daripada Burj Khalifa. Ya, ternyata mereka nggak sadar kalau mereka itu sedang mempercepat kiamat. Nggak sadar itu. Nanti kalau Saudi berhasil, nanti lawan lagi yang lain, ingin yang lebih tinggi lagi. Dan itu nggak kita temukan di Eropa, Pak. Nggak kita temukan di benua Amerika. Di mana? Di Timur Tengah, di Arab. Ya, benar ini terjadi? Benar. Ramalan Nabi itu pasti terjadi. Demikian juga dengan yang tadi kita sampaikan. Ini banyak pemimpin sekarang yang seperti ini. Nggak cuma di Indonesia, ya, di negara-negara lain juga begitu. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah bahwasannya pentingnya mengutamakan pendapat Allah dan Rasulnya. Para sahabat selalu mengerti, ya, bahwasannya hidup mereka akan semakin terarah kalau Allah dan Rasulnya mengatur. Sehingga ketika Nabi sampaikan tadi, mereka menjawab apa? Ya Rasulullah, famadza ta'muruna? Kalau begitu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Karena intinya kalau Nabi katakan, sahabat nurut, dan kalau sahabat nurut dan taat, pasti kehidupan akan lebih mudah dijalani dan lebih terarah. Begitu juga dengan kita, Pak. Kaum muslimin saat ini berbeda. Ya, kalau misalkan ada urusan perkara yang sifatnya duniawi, padahal syariat sudah mengatur itu, maka kita kesampingkan itu firman Allah, kita kesampingkan dan nomor sekiankan hadis Nabi SAW. Lebih memilih mana? Pendapat-pendapat manusia. Jelas-jelas arak, khamr, minuman beralkohol itu merugikan. Jelas-jelas Al-Quran menceritakan di ayat ke-219 daripada Al-Baqarah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Ini pendapat Allah dan Rasulullah dikesampingkan. Dengan alasan apa? Bisa banyak pajak dari minuman beralkohol. Dengan alasan apa? Ini bisa diperjualbelikan dan ini bisa menjadikan apa? Membuka lapangan kerja. Itu alasan-alasan manusia. Ya, memang itu ada manfaatnya, tapi ingat firman Allah menyebutkan keburukannya lebih besar daripada manfaat. Lihat para sahabat bagaimana mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian faedah yang ketiga di dalam hadis ini terdapat pesan memang untuk selalu bersikap sabar ya atas kezaliman penguasa. Nah, di sini yang diinginkan Nabi, inti dari hadis ini agar jangan sampai kita ya membuat pasukan atau membuat sekumpulan masyarakat, memobilisasi masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah. Itu maksud inti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Ya, kalau memang perintah-perintah tersebut sifatnya mengatur masalah agama kita menjadi rusak. Contoh masjid dirobohkan misalkan, atau contoh tidak boleh lagi ke masjid. Contoh misalkan bermacam-macam lah. Al-Qur'an sudah tidak diizinkan lagi untuk dibaca misalkan, ya. Yang seperti ini berkaitan dengan agama, maka masuk kepada hadis Nabi yang lain, innamat ta'atu fi ma'ruf. Ketaatan kepada ulil amri itu hanya pada sifat yang ma'ruf. Ya. Maka Bapak Ibu enggak usah aneh kalau terkadang pemerintah memberikan kebijakan begini, MUI segera langsung masuk.
untuk menghambat. Karena terkadang apa? Tidak sesuai dengan agama Islam. Maka MUI masuk langsung memberikan arahan. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini MUI masih terus konsisten, ya, seperti itu. Maka arahan-arahan saat ini dari MUI itulah yang disebut dengan ulil amri dalam urusan masalah agama. Kalau mereka sudah, pemerintah sudah ya menghalang-halangi kita dari beragama, maka tidak berlaku yang seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak berkaitan dengan agama, maka perintah Nabi untuk fasbiru, bersabar. Kenapa? Mudaratnya nanti lebih besar ketika memobilisasi umat untuk melawan. Kan pemerintah itu punya aparatur, ya. Ya, ada TNI, ada Polri. Di zaman Nabi SAW itu sudah disebutkan namanya syurtoh. Syurtoh itu adalah yang mengawal kebijakan pemerintah. Pokoknya pemerintah ngasih tahu begini, nggak dilaksanakan. Ini ada aparaturnya nih, yang akan mengancam, yang akan menghukum. Itu namanya syurtoh. Dan Nabi sudah terangkan juga banyak hadis tentang syurtoh itu. Ya, syurtoh yang zalim, ya itu banyak. Sekarang banyak terjadi nggak? Banyak juga terjadi. Sedikit-sedikit main pukul, ya nggak? Sedikit-sedikit anarkis terjadi nggak? Ya, geram nggak Pak ngeliat itu? Geram banget. Pesan Nabi fasbiru, tetap sabar. Kalau kita memobilisasi umat untuk melawan, mereka punya senjata, betul. Ya, mereka punya kekuatan. Mereka terlatih. Kita tidak khawatir Nabi pertumpahan darah kaum muslimin. Sedangkan Nabi sampaikan la zawalud dunya, hancurnya dunia dan seisinya bagi Allah itu lebih remeh daripada apa? Nyawa seorang muslim. Ya. Maka harus dijaga ini nyawa seorang muslim. Jangan sampai semakin banyak yang berjatuhan. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir Nabi SAW sampaikan hatta talqauni alal haudi. Ini berita angin segar dari Nabi SAW tentang al-haud. Al-haud itu apa? Telaga Nabi SAW yang disebutkan dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kenapa Nabi sampaikan seperti ini? Karena telaga Kautsar itu Nabi sampaikan tentang sifatnya. Ya, man syariba minha, barang siapa yang meminum daripadanya, la yazma'u ba'dahu abada. Dia tidak akan pernah merasa kehausan setelahnya. Seolah ya, kesabaran kita itu membuat kita tuh kehausan. Sudah kehilangan arah, sudah betul-betul tidak punya harapan. Maka Nabi beritahukan tentang telaga beliau. Bukan Nabi katakan nanti kalian berjumpa denganku di surga. Karena al-haud telaga Nabi itu akan kita temukan di padang mahsyar. Di saat kita betul-betul kehausan. Yang kata Nabi SAW itu ya luasnya seberapa? Ada yang tahu? Masafatu syahrin atau masiratu syahrin. Luasnya sejauh 1 bulan perjalanan. Luas banget itu. Ya. Jadi panjang dan lebarnya sama. Maka para ulama ada yang menyebutkan bentuknya kotak, persegi, ada juga menyebutkan bentuknya lingkaran. Karena dua benda ini panjang dan lebar sama. Abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Dalam riwayat lain abyadu minal waraq, lebih putih daripada perak. Dalam riwayat lain asyaddu bayadan minats salji, lebih putih daripada salju. Ya. Kemudian apa kata Nabi? Rihuhu karihil misk. Wanginya seperti wangi kasturi. Rasanya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wah, itu angin segar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aniyatuhu, cangkir yang ada di sekitar telaga tersebut, ya, ka'adadin nujum, seperti jumlah bintang di langit. Maka kita datang ke sana. Tapi ingat, ada yang dihalau oleh dari Nabi SAW. Ya, Nabi halau, tidak, kamu tidak termasuk. Ya, siapa mereka? Orang kafir. Siapa mereka? Orang munafik. Siapa mereka? Muslim yang kepalang banyak maksiatnya. Ya, siapa lagi? Ahli bid'ah yang membuat perkara-perkara baru dalam beragama. Ya, ini yang dihalau oleh Nabi SAW. Ya, tapi yang tidak dihalau nanti Nabi SAW yang berikan minuman tersebut kepada
kepada kita. Itu maksud Nabi, nanti kalian akan berjumpa denganku di telagaku dan aku akan berikan kalian air dari telaga Kautsar. Ya, wallahu a'lamu bissawab.